Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9, yang kami hormati Bapak calon guru penggerak SMP Negeri 9, dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 9 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa bermuajahah, sehingga kita bisa bertalabul ilmi dalam acara sosialisasi aksi nyata budaya positif di sekolah dengan tanpa ada halangan apapun. Salawatullah wassalamuhu tak lupa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di akhir zaman mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di sini kami sebagai muazzul auqah atau pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara sosialisasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 9. Yang keempat acara inti. Yang terakhir penutup dan juga doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab, dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih disampaikan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 9. Kepada beliau dihaturkan. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Asif, SSI selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Kota Kediri. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah sudi meluangkan waktunya guna pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibrahim Asif, SSI selaku calon guru penggerak yang pada hari ini akan mendeseminasikan yang telah menyelesaikan modul 1 dan sekarang akan dideseminasikan pada Bapak Ibu semua. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa menerima materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibrahim, dan setelah itu bisa memanfaatkan atau menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 9 ini di masing-masing tingkatan. Jadi saya mohon nanti kepada Bapak Ibu semua untuk betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim Asif. Silakan Bapak Ibu nanti mengambil hikmah, manfaat dari kegiatan diseminasi pada hari ini. Saya yakin yang akan disampaikan pada kita nanti adalah sesuatu hal yang betul-betul positif. Karena apa? Di dalam kegiatan yang dilaksanakan di dalam guru penggerak itu adalah hal-hal yang baru, yang terus bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman pendidikan yang pada saat ini. Oleh karena itu harapan kami nanti Bapak Ibu semua betul-betul bisa mengamati, kemudian menerima dan memanfaatkan serta nanti diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Dan untuk Pak Ibrahim Asif, setelah ini nanti waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya untuk menyampaikan segala sesuatu atau menginformasikan segala sesuatu yang telah Pak Ibrahim pelajari untuk ditularkan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Kota Kediri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Acara yang keempat yaitu acara puncak sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim Asif SSI. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Tri Wahyudianto selaku Kepala SMP Negeri 9 Kota Kediri, Bapak Ibu fungsional serta Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kami di sini dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya selama mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang nanti kedepannya diharapkan akan bisa diterapkan di sekolah kita. Untuk lebih jelasnya kita ikuti pemaparan berikut ini. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bapak Ibu, panjenengan tentunya ingat bahwasanya pembelajaran yang diajarkan selama ini kepada kita itu bagaimana? Cenderung berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Selama ini bagaimana? Cenderung atau bahkan selalu berpusat kepada guru. Jadi murid itu selama ini kita anggap sebagai objek pembelajaran. Betul nggih? Jadi apa-apa itu dawuhe Bapak Ibu guru. Itu tandanya kalau pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Tetapi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita diminta atau kita diajarkan untuk mengubah mindset kita bahwa pembelajaran itu tidak lagi boleh berpusat kepada guru, tetapi harus berpusat kepada murid atau yang kita kenal dengan student center. Ya, Bapak Ibu guru hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Saya yakin panjenengan bersani gambar di depan, ya. Ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya yakin panjenengan juga ikut terlibat di dalamnya, okay? Jadi yang contoh nomor 1 misalkan salam pagi, ya, senyum, salam, sapa, kurang lebih itu 3S. Itu sudah senantiasa kita ajarkan kepada murid-murid kita. Bagaimana ketika bertemu dengan orang tua mengucapkan salam, kemudian salim, dan kemudian baru kita istilahnya baru kita sapa, bagaimana kabarnya hari ini, kemudian kita persilakan untuk masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Jangan sampai anak-anak kita datang tapi gurunya sendiri masih belum datang, ya. Itu jangan sampai, karena serasa bagaimana kita misalkan masuk ke toko tapi di situ penjualnya tidak ada. Rasanya bagaimana? Itu yang kita rasakan, Bapak Ibu. Yang kedua, budaya positif yang kita terapkan, yang sudah kita terapkan di sekolah, misalnya adalah Jumat bersih lingkungan. Ini juga merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nanti diharapkan ke depan budaya-budaya positif yang kita gali dari sekolah kita itu terus kita gali, kita cari, kemudian kita kembangkan, kita ajarkan, kita biasakan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya misalkan sholat duha, Bapak Ibu, atau sholat duhur, ya. Ini juga salah satu budaya positif yang kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama yang lain juga kita harus memfasilitasi mereka untuk bisa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Seperti di sekolah kita, Bapak Ibu, waktu anak-anak sholat duha, anak-anak yang Kristen, jadi di SMP 9
hanya masih sampai saat ini ada 2 agama, artinya anak-anak memeluk 2 agama, ada yang Islam, ada yang Kristen. Pada saat anak-anak yang beragama Islam melakukan salat duha atau salat duhur, mereka yang beragama Kristen kita fasilitasi juga untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Biasanya mengambil tempat di perpustakaan atau kadang juga mengambil tempat di ruang rapat, terserah mereka nyamannya di mana. Yang jelas pada saat itu semua dengan baik. Itu budaya yang kita ingin kita ajarkan di sekolah kita. Nah, kembali lagi ke slide nomor 1 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa budaya positif itu? Yaitu apa tadi? Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang sebenarnya kebenarannya itu sudah kita rasakan, kita akui secara bersama-sama. Betul ngoten nggih? Jadi itu adalah budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah yang nanti tujuannya adalah mengajarkan anak agar dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Pribadi yang bisa penuh rasa hormat, bisa tahu di mana dia berada. Berikutnya Bapak Ibu, apa saja tuh sebenarnya yang kami pelajari di program Guru Penggerak. Yang pertama tentang budaya positif, yaitu Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, penerapan segitiga restitusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, penerapan keyakinan kelas, dan juga disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang kami pelajari di modul 1.4, dan sekarang kami akan menyampaikan, mendisiplinasikan itu kepada Bapak semuanya agar nanti diharapkan ke depannya panjenengan juga ikut bisa melaksanakan hal-hal ini, mulai dari perubahan paradigma belajar sampai yang terakhir, sehingga budaya positif itu nanti diharapkan betul-betul bisa terjadi di sekolah kita. Kita urai satu-satu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan perubahan paradigma belajar? Apa kaitannya dengan budaya positif? Jadi tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa sampai hari ini kita itu kebiasaannya masih berpusat kepada guru. Apa-apa itu dawuhe Bapak Ibu guru. Bukannya itu salah, tetapi pembelajaran itu yang kedepannya tidak lagi demikian. Kalau dulu memang guru itu menjadi satu-satunya sumber belajar. Laras nggih? Jadi kalau guru itu menyampaikan sesuatu, ya mereka hanya dapatnya yang memang hanya dari guru itu sebagai sumber belajarnya. Tetapi sekarang bagaimana Bapak Ibu? Jenengan masih menggunakan seperti itu? Maka besok pagi jenengan akan kebingungan ketika murid jenengan bertanya. Leres nggih? Karena anak-anak sudah tahu, oh besok materinya ini. Anak-anak yang kritis tadi malam sudah belajar. Kalau jenengan besok pagi tidak siap, maka jenengan akan gelagapan. Leres betul ini. Leres nggih? Ya, itu memang kenyataannya sekarang seperti itu. Kalau dulu memang iya, guru sebagai satunya sumber belajar, tetapi sekarang nggak bisa. Bapak Ibu guru harus juga aktif mengimbangi kecepatan perkembangan anak. Dalam hal ini adalah teknologi, di mana mereka bisa menggunakan itu sebagai variasi sumber belajarnya. Apa itu perubahan paradigma belajar Bapak Ibu? Yaitu bahwa nanti ke depannya pembelajaran itu dirancang menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini saya sampaikan sedikit Bapak Ibu karena memang ini nanti akan kami pelajari di modul 2.1. Artinya ini belum kami pelajari secara mendalam. Nah, tapi tidak apa-apa kita kupas sedikit ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran di mana setiap siswa belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Artinya yang saya ujarkan pasti tahu istilah yang sudah sangat terkenal. Tidak mungkin kita mengajari ikan untuk terbang. Tidak mungkin kita mengajari ikan untuk terbang. Tidak mungkin kita mengajari burung untuk berenang. Itu yang harus jenengan tanamkan kepada anak-anak. Mengapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa memberikan umpan balik? Monggo Bapak. Mengapa kita
pembelajarannya harus menggunakan mindset demikian. Tidak mungkin kita mengajarkan ikan untuk terbang. Tidak mungkin kita mengajarkan burung untuk berenang. Kira-kira menurut pendapat panjenengan bagaimana? Monggo. Betul. Leres nggih? Karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya kemampuannya masing-masing. Anak yang pinter menggambar, kalau diajari matematika kira-kira bagaimana? Ya tidak masuk. Nggih. Artinya tidak masuk itu dia akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran kalau gurunya hanya menggunakan metode ceramah. Gurune namun ceramah terus, ya yang di belakang ya pasti tidur, ngantuk ya. Karena dia bukannya dia tidak tahu, tapi dia memang tidak suka dengan caranya guru untuk menyampaikan materi. Nah, jadi pembelajaran ke depan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap anak harus kita fasilitasi untuk bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang sewu, ada anak yang gaya belajarnya auditori. Apa itu? Mendengar. Kalau dia sukanya mendengar, terus jenengan kasih tugas yang model bergerak-gerak, ya nggak nyaut. Laras nggih? Kalau dia seorang visual yang sukanya melihat, jenengan ajari ceramah, ya males semacam itu. Dia yang sukanya sambil melakukan sesuatu sambil bergerak, tetapi dia tidak. Tapi dia jenengan ajari untuk materinya hanya dengan menulis atau hanya dengan ceramah, ya tidak bisa. Dia akan baru memahami itu kalau jenengan ajak praktek. Itu kalau dia seorang anak yang kinestetik. Oleh karena itu Bapak Ibu, biasanya kalau pembelajaran berdiferensiasi, nanti di awal pembelajaran pasti diadakan yang namanya tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajarnya anak. Apakah dia seorang auditori, seorang visual, atau seorang kinestetik, dan seterusnya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga berpesan kepada kita Bapak Ibu bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ada yang bisa kasih umpan balik kepada saya? Monggo Bu Ibu, monggo. Sesuai dengan kodrat alam, menurut panjenengan bagaimana? Pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam atau alamnya, di mana dia berada. Leres kata nggih? Alamnya dia di mana? Hidupnya dia di mana? Kalau dia hidupnya di Bali, yang rame di sana apanya? Pariwisata. Kalau di sana kita ajari anak-anak itu, misalkan kita ajari bahasanya mungkin kita ajari bahasa Jawa, masuk enggak kira-kira? Ya enggak masuk, karena tidak sesuai dengan budaya mereka. Ngerti nggih? Kalau mereka kita ajari bahasa Inggris, di mana mereka setiap hari berinteraksi dengan turis, pasti dia akan masuk, pasti dia akan menyambut itu. Itu namanya pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alamnya. Mereka yang hidupnya, anak-anak yang hidupnya di pantai, kita ajari caranya bercocok tanam, ya berarti mereka tidak akan menerima itu. Laras nggih? Tapi kalau kita ajari mereka bagaimana caranya mencari ikan, bagaimana caranya membuat jaring dan seterusnya, ya pasti mereka akan dengan sukacita akan mengikuti pembelajaran tersebut. Itu namanya pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam. Yang kedua, harus sesuai dengan kodrat zaman. Ada yang bisa ngasih tahu? Umpan balik pada saya. Kodrat zaman. Gampang ya, nopo? Pembelajaran harus sesuai dengan zamannya. Tadi di awal saya sudah menyinggung, dulu menggunakan sabak gitu tok, ya. Gurune dawuh muridnya nyatet pun. Sekarang nggak bisa, ya. Harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Itu yang disebut dengan kodrat zaman. Nah, ya. Berikutnya Bapak Ibu, apa itu diferensiasi konten itu? Sekilas saya akan sampaikan. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid, dapat dibedakan menjadi tanggapan terhadap kesiapan minat
dan gaya belajar murid. Jadi dalam hal ini guru itu harus betul-betul bisa memfasilitasi. Kalau tadi anaknya itu sukanya audio visual, terus jenengan beri materi hanya bacaan buku, ya males tidur. Tapi kalau jenengan fasilitasi anak itu dengan audio visual, maka dia pasti akan tertarik. Itu namanya diferensiasi konten. Begitu juga dengan proses. Intinya nanti adalah harus ada berbagai macam upaya sehingga anak itu semuanya terlibat dalam pembelajaran. Contohnya misalkan proses itu variasi lama menyelesaikan tugas. Ada anak yang berpikir cepat, ada yang lambat. Kalau jenengan beri waktu, hari ini harus selesai, waktunya 2 jam. Kira-kira selesai enggak? Enggak mungkin. Karena masing-masing anak kecepatan belajarnya tidak sama. Itu disebut diferensiasi proses. Nah, untuk produknya juga demikian Bapak Ibu. Sekilas ini, untuk produknya juga demikian. Anak itu tadi macam-macam, unik, ya, bakatnya, minatnya beda-beda. Kalau semuanya harus mencatat, merangkum, ujung-ujungnya bagaimana? Ya tidur. Ya paling, Pak, mohon izin kemana? Toilet. Bentar lagi ganti lagi, Pak kemana? Raup. Kan semacam itu yang kita alami. Nah, mengapa ya? Berarti kita harus bisa introspeksi. Sakjane aku ki kok gak menarik tuh, kan gitu ya. Jadi kita harus bisa introspeksi, umpan balik kepada kita, refleksi kepada kita, apakah yang kita lakukan itu sudah betul atau belum. Nah ini, jadi kalau anak yang sukanya menulis, bisa materinya sama, tapi dia mengumpulkan tugasnya dalam bentuk karangan karena dia suka menulis. Kalau dia sukanya pidato, ya boleh karangannya itu atau pelajarannya itu disampaikan dalam bentuk pidato, ceramah. Ya mungkin kalau pas pelajarannya IPA pun ya tidak masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mempelajari misalkan semacam itu ya, taksonomi pada hewan, ya tidak masalah. Ya itu yang kita nilai. Jadi tidak harus semuanya paper and pensil, tidak harus semuanya tes tulis. Anak yang sukanya menggunakan teknologi juga demikian, harus kita fasilitasi. Misalkan menggunakan Canva, silakan dibuat dalam bentuk video, dibuat dalam bentuk kartun. Sekarang anak-anak sangat suka sekali Bapak Ibu menggunakan kartun, ngerti nggih? Jadi kalau dia sudah ngomongnya kartun itu us nyaut, ya maka materi kita juga harus kita sesuaikan. Silakan anak-anak dibuat dalam bentuk kartun, silakan video, silakan diorama, silakan sosiodrama, monggo. Nah, maka anak-anak akan tertarik. Itu disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira langkung ngoten untuk yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini nanti di syutingnya 1 jam penuh minimal, ya. Jadi mohon kesediaannya untuk mengikuti dengan penuh rasa sukacita. Yang kedua, untuk mencapai budaya positif Bapak Ibu, kita juga harus memahami adanya perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan kontrol. Mensewu. Tadi sebenarnya yang saya sampaikan sudah menyinggung ini. Oke, yang pertama, stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita itu sama. Itu menurut teori apa? Stimulus dan respon. Jadi orang itu dianggap sama semuanya. Gurunya melebu, anak-anak buka halaman sekian, kerjakan semacam itu. Jadi itu kita menganggap murid kita semuanya sama. Kerjakan di kertas dalam bentuk ABCD, misalkan pilihan ganda dan seterusnya. Itu berarti kita menganggap anak-anak kita sama. Padahal realitasnya kebutuhan mereka berbeda. Kebutuhan mereka berbeda. Itu menurut teori kontrol. Yang kedua juga demikian. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini contohnya mungkin yang di BK sudah sering mengalami. Kalau ada anak yang bolos, ada anak yang malas, tidak ikut pembelajaran, tidak ikut terlibat dalam pembelajaran, orang yang menggunakan stimulus respon pasti akan menguring-nguring. Betul enggak? Jadi, kenapa kamu nggak kerjakan tugas? Stimulus respon.
sana keluar. Nah, berarti dia berpikiran semuanya sama. Tetapi kalau Bapak Ibu guru sudah menggunakan teori kontrol, maka beliau akan paham bahwa setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Jadi panjenengan diminta untuk bisa memahami itu dari berbagai sisi. Digali dulu, kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Mungkin ada kendala ini. Saya tidak suka Bu kalau harus mengerjakan soal dalam bentuk tulisan misalkan. Boleh enggak kalau saya? Boleh, silakan. Nah, kalau seperti itu pasti selesai tugasnya. Ngerti nggih? Berikutnya Nyun sewu, ini kalau materi ini kami dapatkan kurang lebih sejak bulan Oktober atau November. Artinya ini banyak sekali. Makanya saya tidak fokus untuk menyampaikan materi teori-teori secara letterlek, tapi saya lebih ke praktis-praktis ngeten iki nggih. Berikutnya perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan tadi. Ada anak bolos, kalau dia penganut teori stimulus respon, ya hanya tanpa tahu kita alasannya apa langsung kita hukum. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, maka semua perilaku itu harus kita pahami pasti ada tujuannya. Ada anak yang tidur di belakang, nyapo kok bocah iki turu, pasti dia punya tujuan. Kalau kita memahami bahwa dia punya tujuan, kita tidak akan serta-merta marah, tidak serta-merta menghukum, tidak serta-merta memberi punishment. Kita akan mencoba memahami apa toh yang sebenarnya terjadi, apa yang melatar belakangi anak itu kok angger pelajaran kok mesti tidak pernah bisa terlibat dalam pembelajaran. Nah, artinya dari teori ini Bapak Ibu panjenengan semuanya nanti diminta agar semuanya itu belajar berpindah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ngoten nggih? Maksudnya gitu. Nah, berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga sebuah kesalahan, sebuah ilusi. Karena masih menganut teori stimulus respon. Padahal yang benar adalah bagaimana Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti nggih, untuk lebih mudahnya kita ikuti materi berikutnya dulu. Nanti kita balik lagi. Nah, ini saya akan minta satu sukarelawan, nanti nggih, sukarelawan untuk maju mempraktekkan. Kita akan bermain menggenggam dan membuka tangan. Ada yang bersedia nggih? Mungkin Bapak, monggo Bapak. Yang paling ganteng, jadi saya pilih terus ini. Ya, gini. Bayangkan dalam genggaman Anda ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Saya akan meminta Anda untuk membukanya. Jadi jenengan, sesuatu itu sangat berharga untuk jenengan, akan saya minta. Paham ya? Ya. Silakan digenggamkan tangannya. Bapak Ibu juga boleh untuk mengikuti. Tuh, kantong saya kok kosong ini. Nah, gini ya. Misalnya gini. Sudah siap ya? Di tangan Anda ada sesuatu yang sangat berharga. Mas, satu saja, nggak usah dua tangannya. Itu yang digenggam saya ganti ini. Lebih berharga di sini. Oke, kalau gitu saya tambahi. Bisa ngakak sisan. Boleh enggak? Gitu ya. Jadi oke, saya tambah lagi. Uang plus HP. Tidak mau. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Nah, itu adalah realitas yang terjadi Bapak Ibu. Ya, pada saat kita mencoba mengontrol anak. Mau enggak kalau tadi saya beri uang 10.000? Enggak mau.
Tadi totalnya kalau tidak salah 50.000. Tetap tidak mau. Karena merasa apa yang berada dalam genggamannya jauh lebih berharga dibandingkan hanya 50.000. Saya tambah lagi 1 buah HP. Tetap tidak mau. Ya, tetap tidak mau. Artinya apa Bapak Ibu? Saya memberikan sebuah pertanyaan, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Berarti saya adalah misalkan sebagai guru, Bapak sebagai muridnya dalam praktek tadi. Siapa yang bisa memegang kontrol? Guru atau murid? Murid, tepat sekali. Jadi meskipun kita itu ya merasa bisa mengontrol murid, ayo anak-anak sini. Nah, semacam itu. Ini sebenarnya itu hanya sebuah ilusi atau hayalan di kita. Jadi jadi guru nggak boleh GR. Muridku bodoh mau manut, munduk-munduk. Enggak. Mengapa kok murid-murid munduk-munduk? Karena sebenarnya betul ya, bukan karena demikian, tetapi ada kaitannya dengan kebutuhannya. Contoh, misalkan tadi contohnya Bapak tadi, saya pas kebetulan pengen HP, kebetulan saya memberikan HP, maka beliau akan dengan sukarela membuka tangannya. Mengapa? Karena yang saya berikan sesuai dengan kebutuhannya. Paham ya? Jadi mengapa kok ya hal itu bisa terjadi? Karena apa yang saya tawarkan sesuai dengan kebutuhannya. Apa ada anak sebenarnya? Ayo anak-anak yang tidak salat duha mengulang 8 rakaat. Mau? Ya nggak mau sebenarnya. Lah kok akhirnya dia mau melaksanakan? Karena pasti dia tahu ada konsekuensi yang harus dia hadapi. Misalkan berkaitan dengan nilai, misalkan berkaitan dengan kedisiplinan atau rapotnya, maka dia, iya, aku berarti kudu manut karena saya juga butuh. Jadi jangan salah sangka, berarti bocah mau manut karena aku enggak. Sebenarnya tidak. Ngerti nggih? Jadi siapa yang sebenarnya megang kontrol? Guru atau murid? Murid. Ngerti nggih? Leres. Berikutnya kita ngambil lagi sedikit. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini masih sering tidak nih kita jumpai? Sering sekali, nggih. Kalau ayo tole dibujuk tidak mau ya dipeteng-tengi. Pasti diancam dan sebagainya. Itu kalau menggunakan stimulus respon. Tetapi kalau guru sudah memahami teori kontrol, maka guru akan menggunakan metode-metode kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan yang baru. Contohnya gini, saya berikan contoh yang sederhana nih. Jenengan memberikan soal matematika 10 atau memberikan soal bahasa Indonesia 10. Anak-anak saya beri waktu 2 jam pelajaran, Bapak ada tugas di ruang guru. Kira-kira selesai atau enggak? Saya jamin tidak selesai. Bahkan 2 JP ditambah 2 JP lagi belum tentu selesai. Tapi kalau saya ganti gini, anak-anak saya beri soal 10, yang sudah selesai boleh membuka HP. Belum sampai 10 menit sudah selesai. Loh, berarti apa artinya Bapak Ibu? Berarti yang megang kontrol itu jenengan atau anak? Anak. Dia, loh kok mau nih, gelum-gelum yang ngerjain soal 10. Gelum-gelum yang diutus sholat 8 rakaat. Ya karena itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Aku kalau bisa segera menyelesaikan tugas, saya boleh magang HP. Berarti kalau 2 jam pelajaran dia bisa selesai setengah jam, ada waktu 1,5 jam untuk bermain HP. Itu tujuan dia. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita harus pandai-pandai, harus pandai-pandai menciptakan suasana-suasana yang memungkinkan anak itu untuk terlibat dalam pembelajaran kita. Ngerti nggih? Kurang lebih demikian untuk
perubahan paradigma dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini tadi sudah. Nah ini kelanjutannya tadi Bapak Ibu. Jadi ini bahasa aslinya adalah sebuah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ilusi itu khayalan. Jadi kalau guru bisa mengontrol murid itu khayal. Tidak ada, tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kok mereka mau? Ya karena apa? Kebutuhannya dengan apa yang kita tawarkan cocok. Semua penguatan positif bermanfaat. Enggak, sebenarnya enggak begitu. Jadi ya tadi seperti tadi jenengan dawi ya, mulai A sampai Z diceramai, ditausiai, didalili. Sebenarnya kalau itu enggak sesuai dengan kebutuhannya dia ya enggak masuk. Ngoten nggih. Jadi jenengan harus berusaha biar apa yang jenengan sampaikan itu cocok dengan apa yang anak inginkan, biar klop. Kemudian kritik dan rasa bersalah akan mampu menguatkan karakter ini juga sebuah ilusi. Ya. Jadi kritik dan rasa bersalah, nek wis disuwun, ini sampai nangis-nangis terus akhirnya mau ndak. Lah kok mau ya karena memang kebutuhannya terpenuhi. Ngoten nggih. Orang dewasa berhak memaksa. Ini juga masih sering kita laksanakan. Ada yang masih sering melakukan ini? Kalau seluruh angkatan mungkin semuanya nggih. Orang dewasa berhak memaksa. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh buka HP, nggak boleh. Iya, kita itu hidup dengan begitu banyak aturan. Kadang-kadang saya mendengarkan saja, astagfirullahaladzim, barang-barang diatur. Nah, semacam itu ya. Orang dewasa berhak memaksa itu juga sebuah ilusi. Jadi bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana guru bisa mengontrol murid? Ada bisa ngasih iman balik, monggo Bu. Bagaimana guru bisa mengontrol murid? Berusaha apa tadi? Memenuhi apa? Pintar. Nah itu maksud saya. Jadi dengan kita berusaha memenuhi kebutuhannya anak, kesenangannya anak, maka kita baru bisa, ya paling tidak dalam tanda petik sedikit-sedikit bisa mengontrol murid. Tapi sebenarnya enggak. Kalaupun kita bisa, karena itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya bagaimana? Ya kita ciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan itu. Meskipun contohnya kurang baik ya Bapak Ibu. Saya tadi memberikan contoh anak-anak 1 jam pembelajaran yang sudah selesai bisa bermain game. Ya contohnya kurang baik, tapi itu juga cukup efektif juga untuk dalam tanda petik mendorong anak untuk segera menyelesaikan tugasnya. Jadi bagaimana guru bisa mengontrol murid dalam tanda petik meskipun juga nggak bisa, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah berikutnya salah satu upaya lagi untuk mencapai budaya positif adalah melalui disiplin positif. Sebelum ke teori saya tanya dulu, apa bedanya disiplin positif dengan disiplin tok? Disiplin saja. Bu Elis kayaknya tadi angkat tangan. Silakan. Apa bedanya disiplin positif dengan disiplin saja dalam upaya untuk mencapai budaya positif di sekolah? Bisa sambil dibaca teorinya? Kalau mungkin masih Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, di situ kata kuncinya. Tahu bedanya? Disiplin dan disiplin positif. Kalau disiplin saja, nah betul. Kalau disiplin positif itu disiplin karena yang munculnya karena kesadaran. Karena sebagai bentuk tanggung jawabnya murid. Tapi kalau disiplin itu ya bisa, anak-anak siap. Tapi ini bukan karena positif, bukan karena kesadaran, tapi karena takut, ancaman, hukuman. Itu yang sering kita terapkan. Kedepannya tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus berusaha untuk tidak menggunakan ancaman, hukuman dan sebagainya. Jadi bedanya intinya kalau disiplin positif itu, disiplin itu muncul karena memang kesadarannya. Saya hari Senin harus menggunakan seragam ini, hari Selasa ini, Rabu ini. Karena kesadarannya, bukan karena diancam. Nanti kalau diancam, kalau yang ngancam tidak ada, tidak berlaku. Itu namanya disiplin positif. Jadi apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid
untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman. Tapi bagaimana? Dengan mengajarkan murid memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Itu disebut dengan disiplin positif. Kita ambil contoh. Nah ini sewu. Anaknya kasusnya itu tidak waktu sholat duha, ya, anaknya bergurau atau tidak mengikuti dengan baik. Ya, kita lihat videonya. Sebentar ya, tidak terlalu panjang, 1 atau 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan peristiwa tadi yang terjadi pada saat kegiatan sholat duha dan sholat zuhur, karena tadi ada semuanya. Yaitu salah satu teman kalian, ya, yaitu atas nama Syafaat harus mengulangi sholat zuhur, ya, harus mengulangi sholat zuhur. Anak-anak, di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa tadi Syafaat, saya ulangi ya, Syafaat tidak atau mengikuti sholat zuhur sambil bergurau. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya dia harus mengulangi lagi sholat zuhur. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ada yang tahu bedanya hukuman dan konsekuensi juga? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, saya sampaikan. Kalau hukuman itu sifatnya spontan. Contoh, tadi Syafaat tidak mengikuti sholat duha dengan baik. Langsung saya panggil, saya suruh push up 100 kali misalkan. Itu berarti hukuman. Karena sifatnya menyakiti anak. Paham ya? Tetapi yang dilakukan tadi bukan merupakan hukuman, tetapi adalah sebuah konsekuensi. Mengapa kok konsekuensi? Apa bedanya dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu kalian sudah tahu risikonya. Kalau saya tidak mengikuti sholat duha dengan baik, tidak mengikuti sholat zuhur dengan baik, maka konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama, kalian harus mengulangi kegiatan tersebut. Tadi contohnya Syafaat tidak ikut sholat duha, zuhur, maka dia harus mengulangi sholat zuhur. Itu namanya apa? Konsekuensi. Mengapa disebut konsekuensi? Karena kalian sudah tahu risikonya, ya, bahwa yang tidak sholat harus mengulang, dan itu sudah kita sepakati bersama-sama. Dan diharapkan kedepannya perilaku itu tidak muncul kembali. Itu bedanya antara konsekuensi dan hukuman. Anak-anak di sekolah sebenarnya atau di sekolah kita sudah berupaya untuk tidak ada hukuman. Jadi apa yang kalian terima itu adalah sebuah konsekuensi. Tahu ya Bapak Ibu bedanya nggih? Jadi contoh seperti tadi itu, ini ya. Contoh seperti tadi itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima karena tidak melakukan suatu kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi bukan berupa hukuman. Oke Bapak Ibu, untuk mengetahui materi berikutnya tentang bagaimana untuk mencapai budaya positif, kita ada materi yang namanya nilai kebajikan. Nah ini juga hampir sama dengan yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, lintas agama, lintas ras. Artinya semua agama, semua bahasa, semua ras menganggap itu adalah nilai yang sama-sama baik. Semuanya menganggap itu baik. Itu disebut dengan nilai kebajikan.
Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa dalam mencapai tujuan hidupnya. Pendapatnya Gosen. Ya, jadi Bapak Ibu, dari tadi saya sampaikan di awal bahwa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah bagaimana akhirnya mereka punya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ngoten nggih. Jadi bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan dan seterusnya. Nah, apa toh itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Apa saja nilai kebajikan itu? Sebenarnya masing-masing institusi itu pasti punya nilai kebajikan yang berbeda-beda, meskipun pasti ada yang sama. Ya, contohnya sekolah A, sekolah B itu pasti punya nilai kebajikan masing-masing. Misalkan kita sebagai sekolah yang umum dibandingkan sekolah di Al-Huda misalkan yang berbasis agama, tentu nilai kebajikannya tidak akan sama semuanya. Paham ya? Jadi pasti ada sesuatu yang berbeda. Tetapi nilai itu sebenarnya bisa diterapkan untuk semuanya, karena nilainya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai yang bersifat universal. Nah, untuk yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu yang hari ini sedang kita galakkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbenah global, bergotong royong dan kreatif. Nilai ini pasti berlaku untuk semuanya. Ya, jadi tadi saya sampaikan di awal, mungkin kalau sekolah A dan sekolah B pasti ada nilai yang tidak sama karena backgroundnya. Tetapi ada nilai-nilai tertentu yang semuanya itu berlaku. Misalkan yang saya nggak sama bagaimana? Misalkan yang sekolah Islam harus pakai kerudung misalkan. Yang enggak kan enggak mungkin pakai kerudung atau tidak boleh dipaksakan memakai kerudung. Itu tidak mungkin tidak sama. Tetapi untuk nilai-nilai kebajikan itu pasti semuanya sama. Ngoten nggih. Jadi beriman, berakhlak mulia, mandi dan sebagainya. Itu yang menjadi goal dari pembelajaran yang setiap hari jenengan kawal. Jadi jangan ada terkotak-kotak saya agama, saya IPS, saya beasiswa, enggak. Semuanya goalnya sama. Dan sekarang panjenengan semuanya sudah melakukan itu, yaitu apa? Proyek penguatan pelajar Pancasila. Toh semua goalnya adalah sama, meskipun mungkin background keilmuannya atau latar belakangnya beda-beda. Tapi semuanya untuk mencapai tujuan yang sama, grand design yang sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini juga upaya untuk mencapai budaya positif di sekolah. Masih ingat game yang tadi? Waktu saya minta Bapak Guru ya untuk membuka tangannya. Masih ingat ya? Beliau sama sekali tidak mau membuka tangannya. Mengapa kok tidak mau? Karena tidak sama, tidak sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Bisa dipahami nggih? Jadi kalau tadi mau membuka tangannya, ya karena memang yang saya tawarkan dengan yang beliau inginkan itu sama. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia semata-mata hanyalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan ini Bapak Ibu, maka kita sebagai guru akan memahami perilaku murid. Nah, jenengan ada murid yang kok nganeh-nganeh di kelas, jenengan tinggal bedek bade, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ngerti nggih? Pasti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini BK yang sudah sangat mahir. Jadi biasanya, bocah kurang kasih sayang. Orang tuanya di luar negeri, biasanya seperti itu ya, kebanyakan kasus di sekolah. Orang tuanya di luar negeri, pagi tidak ada yang membangunkan,
pagi berangkat sekolah belum sarapan, berangkat sangunya terbatas, tidak ada atau sangat minim atau bahkan tidak sangu. Itu adalah realitas yang harus kita hadapi dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan. Ini juga sering anak-anak kita kadang-kadang terjadi perilaku bullying sebenarnya dalam rangka ini, ingin ingin menonjol di kelompoknya. Itu adalah penguasaan. Tentu yang paling banyak anak-anak kita mana? Kebutuhannya mana? Kebebasan dan kesenangan. Makanya saya tadi bilang, anak-anak silakan dikerjakan dalam waktu 2 jam. Yang sudah selesai silahkan bermain HP. Iya, langsung. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bebas. Nggak bebas, nggak boleh main game. Meskipun itu mungkin juga kurang bagus, tapi kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Dan kesenangannya, ini harus jangan pahami. Makanya saya tuliskan di papan atau di layar, dengan memahami kebutuhan dasar anak-anak manusia sebagai manusia, maka kita akan sedikit banyak memahami perilaku mereka. Jadi artinya apa? Tidak serta menghukum, tidak serta-merta memberikan punishment. Jadi akan mencoba menggali lebih lanjut, apa tuh sebenarnya yang menjadi latar belakang perilaku mereka. Ngerti nggih? Oke, berikutnya ini masih kurang lebih sama. Juga dalam rangka untuk mencapai budaya positif di sekolah, kita harus memahami yang namanya motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu, saya berikan pertanyaan dulu seperti tadi. Motivasi mana yang banyak di sekolah kita? Mana? Ini ya. Mendapatkan imbalan, menghindari ketidaknyamanan, atau menghargai nilai-nilai diri. Di sekolah kita yang paling banyak mana? Atau di sekolah secara umum? Yang mana? Untuk anak-anak kita. Apa? Menghindari ketidaknyamanan. Ibu yang BK langsung respon. Anak-anak kita itu kebanyakan banyak yang berusaha menghindari ketidaknyamanan. Beda dihukum, beda kon maju. Ya. Itu adalah upaya anak-anak atau motivasi anak-anak, motivasi dari perilaku anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu kalau di TK agak beda. Dari teman-teman CGP itu yang dari TK atau PAUD, yang guru TK atau guru PAUD ternyata berbeda. Kebanyakan Bapak Ibu guru ketika ditanya pertanyaannya sama, murid-muridnya jawabannya yang nomor 1, mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Anak-anak kalau sudah selesai, ibu kasih bintang, dikasih bintang, dikasih semacam itu. Anak-anak sangat suka sekali. Tapi kalau anak-anak usia SMP, seperti di sekolah kita, biasanya mereka motivasi utamanya adalah menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Jadi kadang-kadang mereka ada yang langsung lari ke masjid daripada nanti kalau ketangkap di kelas malah mendapatkan hukuman. Sholatnya wajib, bagus, bukan dalam rangka manut kepada jenengan, bukan sebenarnya. Atau mungkin belum, tetapi adalah lebih ke arah apa? Menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Itu Bapak Ibu yang motivasi yang banyak mendasari perilaku manusia, khususnya adalah murid-murid kita di sekolah. Pertanyaan berikutnya, mana yang merupakan motivasi intrinsik? Mungkin Pak, Bapak yang di tengah. Mana yang merupakan motivasi intrinsik? Nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3, bagus. Yaitu apa? Menghargai nilai dirinya sendiri. Itu yang kita akan kedepannya kita ajarkan atau kita tingkatkan pengajarannya kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai mereka itu melakukan sholat duha itu karena hukuman. Tetapi kita harapkan nanti kedepannya mereka melakukan itu karena menghargai nilai kebajikannya diri sendiri. Saya anak yang baik, saya anak yang soleh, saya anak yang solihah.
nilai itu terus kita tanamkan pada mereka. Jadi ketika mereka sholat duha, karena dia merasa bahwa dia itu anak yang baik, anak yang soleh, itu ya, bukan karena hukuman. Saya anak yang rajin, saya anak yang taat kepada orang tua, saya taat kepada guru. Itu yang kita tanamkan pada anak-anak kita, bukan karena menghindari atau bukan karena takut adanya hukuman. Jadi motivasi intrinsik itu yang kita genjotkan kepada anak-anak kita. Nah, berikutnya, mungkin Bapak Ibu agak sedikit asing dengan bahasanya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan, Bapak, yang di belakang. Maksudnya disiplin dengan identitas gagal itu bagaimana? Berarti kita itu gagal dalam mendidik anak-anak, betul. Gagal dalam mendidik anak-anak. Disiplinnya mungkin dapat, disiplin dengan identitas gagal. Disiplinnya dapat, identitasnya yang nggak dapat. Yaitu kalau kita menerapkan hukuman seperti tadi. Ngerti nggih? Jadi kalau kita menerapkan hukuman, disiplinnya dapat, anak-anak patuh semuanya. Tetapi mereka patuhnya itu karena adanya tekanan, adanya hukuman. Jadi kalau kita menggunakan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman, maka itu akan menyakitkan bagi anak. Tadi saya berikan contoh, nggak sholat duha, push up 100 kali. Pasti dia dalam hati gini, tidak atau aku rada gede sih tak cegat yang perawatan. Itu pasti seperti itu. Bahkan anak-anak yang dijiwet di sekolah ya, itu sampai dia tua masih teringat. Sayangnya yang diingat adalah jiwitannya, gitu. Dan pada akhirnya bisa menyebabkan dendam pada diri anak. Itu kalau menggunakan hukuman. Makanya disampaikan di atas konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplinnya dapat, identitasnya gagal. Artinya disiplin tapi tidak baik. Disiplinnya itu bukan disiplin yang diharapkan. Nah, begitu juga dengan penghargaan Bapak Ibu. Mungkin jenengan agak aneh, agak asing. Kalau yang sebelah kiri mungkin sudah lumayan familiar ya. Kalau dihukum bisa menyebabkan anak itu dendam, masuk akal bagi kita. Tapi yang penghargaan bagaimana? Ternyata teori yang kami dapatkan juga demikian Bapak Ibu. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Contohnya gimana? Gini, setiap hari atau setiap semester anak yang ranking 1 terus lama-lama bosan atau enggak? Ya bosan. Betul enggak? Nggih. Aku kok panggaring siji aja. Itu lama-lama mereka juga bosan Bapak Ibu. Nggih. Lama-lama juga bosan. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang rankingnya 32. Bagaimana? Yang rankingnya 32 minder enggak? Jadi dia juga bosan. Aku ki jane iso. Seprone kok pangkat 32, enggak tahu ganti. Jadi ranking, begitu dia tahu rankingnya, dia akan otomatis paling sinau tenanan yo pangkat ranking 32. Mantap nggih? Jadi itu artinya penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Bisa jadi memang pada saat tertentu ada efeknya, tetapi lama-kelamaan atau disiplin yang terbentuk itu identitasnya gagal. Yang sewu, kadang-kadang miris juga ya. Ada berita misalkan gini, anak yang dipondokkan dari kecil biasanya katanya gedune nakal, pelampiasan ya, semacam itu. Kadang-kadang ada yang berstatement semacam itu kadang juga membuat kita miris juga. Jadi jangan-jangan nanti ada identitas gagal di anak-anak kita. Alhamdulillah ya. Terus berikutnya penghargaan juga merusak hubungan. Jenengan bisa membayangkan hatinya anak yang ranking 2. Padahal mungkin belajarnya bareng. Tapi yang ranking kok panggah kuwi ya. Mas aku ya wingi contonan.
Tapi ternyata dia ranking 1. Saya ranking 2, panggah kalah terus. Itu lama-lama akan menyebabkan merusak hubungan. Misalkan ranking 1, karena di ranking 1 panggil ruang guru, ada acara diajak. Panggil ini ranking 1 aja. Akhirnya yang di bawahnya ini lama-lama iri Bapak Ibu. Akhirnya mungkin dia motivasinya menjadi hilang. Jadi oleh karena itu di sekolah juga di sekolah kita ya, itu untuk ranking itu sudah mulai tidak diadakan. Meskipun kadang masih di ranking tapi tidak diumumkan atau tidak di kalau mau dipanggil tidak dipanggil secara umumkan secara umum di panggung. Ranking juga mematikan kreativitas Bapak Ibu. Ya seperti tadi, yang lama-lama yang ranking 1 terus lama-lama bosen, aku harus nyapon neh. Ya, mungkin jenengan juga mengalami itu. Guru-guru yang dulu sebelum menjadi ASN, laras boten iki. Biasanya sruwegep. Begitu mendapatkan penghargaan ASN, kadang-kadang menjadi malas. Statement itu banyak saya dengar dari teman-teman. Jadi kadang-kadang memang seperti itu, okay? Atau penghargaan itu memang bisa mematikan kreativitas. Begitu dia dapat penghargaan yang banyak malah bingung mau apa lagi. Ranking juga dan kualitas review sami okay? Itu bahwa penghargaan itu mungkin disiplinnya dapat tetapi identitasnya gagal. Terus bagaimana Bapak Ibu? Nah ini ada 2 buah tawaran. Yang pertama adalah konsekuensi tadi yang saya contohkan di awal dan restitusi. Kalau konsekuensi itu ya memang lumayan dibandingkan hukuman. Paling tidak dalam penguatannya itu ada dibandingkan yang hukuman. Kalau konsekuensi anak-anak tidak akan muncul dendam. Tapi kalau hukuman dikhawatirkan ke belakang pasti ada dendam. Ditenono bagus gede. Itu banyak terjadi di anak-anak kita. Bahkan kalau jenengan mengikuti medsos nih, anak-anak yang terbiasa dimarahi gurunya, dia bisa ibaratnya semut kalau diinjak pasti juga akhirnya melawan. Nah, kalau dengan konsekuensi murid akan menghormati peraturan Bapak Ibu. Jadi saya tahu konsekuensi saya. Kalau saya melanggar maka saya harus mengulang sholat duha. Kalau saya melanggar maka saya harus apa? Itu lama-lama dia akan memahami itu. Disiplinnya dapat, identitasnya juga dapat. Identitasnya disebut identitas yang sukses. Nah, yang kita tawarkan atau yang program ini tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya yaitu restitusi. Yaitu nanti diharapkan seperti tadi di awal nih, murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memarahi, tetapi anak-anak ditanya, misalkan dia tidak pakai seragam, bagaimana biar kamu besok seragamnya tidak salah lagi. Jadi anak-anak itu kita giring agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bisa tidak anak-anak kita? Bisa. Sebenarnya bisa. Jadi anak-anak diharapkan akan memecahkan masalahnya sendiri. Guru hanya memfasilitasi saja. Itu kalau kita nanti menggunakan restitusi. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Karena dia tahu konsekuensinya. Itu nanti kita lebih lanjut Bapak Ibu. Mungkin ada umpan balik pada saya untuk ini restitusi sebelum kita masuk ke teorinya. Betul Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Berikutnya untuk restitusi Bapak Ibu. Kita gali lebih lanjut Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga nanti dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan nanti setelah proses restitusi itu dia akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-cirinya restitusi? Restitusi ciri-cirinya gini Bapak Ibu. Yang pertama bukan menebus kesalahan. Seperti tadi misalkan tidak sholat duha, bukan dalam rangka menebus kesalahan, tetapi belajar dari
kesalahan. Aku kemarin disuruh mengulang sholat duha, sholat duhur 12 rakaat kan gitu. 4 kali sholat atau qobliyahnya 4, sholat duhur lagi 4, ba'diyahnya 4. Wis berapa itu? Jadi anak-anak langsung muncul, wah besok kalau saya melanggar lagi konsekuensi saya seperti itu. Wah berarti besok saya tidak boleh melanggar lagi. Ya, dengan restitusi akan memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada lagi dendam. Karena solusi yang mereka dapat adalah hasil dari olah pikir mereka sendiri. Jadi mereka tahu solusi yang mereka solusi yang akan mereka lakukan untuk memecahkan masalahnya. Ya. Berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi, itu ciri-ciri dari restitusi. Berarti tidak mencari siapa yang salah, tetapi iki penake terusé piye. Ngoten nggih. Itu ciri-ciri dari restitusi. Tidak usah mencari sapa sing salah, tapi bagaimana biar permasalahan ini segera ada solusinya. Sama mboten ngoten niku? Tidak sama. Seringkali kita di sekolah itu mencari siapa yang salah. Tapi itu tidak penting Bapak Ibu. Yang paling penting itu agar permasalahan yang muncul itu segera ada solusinya. Ngoten nggih? Oke, kita ikuti berikutnya, yaitu 5. Nih saya kalau masuk materi ini mesti kudu guyu. 5 pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Kira-kira yang paling banyak di antara kita yang mana ini? Kalau harus di absen, mungkin yang paling banyak penghukum atau pembuat rasa bersalah. Misalkan gini, berapa kali kamu harus Bapak harus memberitahu? Kalau bahasa Jawanya, sampai nih dong, ibu, balik lah. Itu bahasanya. Makanya dalam materi ini sebenarnya kita sudah sering melakukan, cuma tidak tahu, oh ternyata itu namanya restitusi. 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Domong ibu, balik pancet aja. Nah itu berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin kalau mau digali lebih lanjut, aku kira-kira nomor biru ya. Nomor 1. Ya, kalau diberi nama nomor 1. Nggak enak ya. Kita gali sendiri-sendiri. Dibatik dewi-dewi. Saya kira-kira di posisi yang nomor berapa? Ini kalau saya beri nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Kebanyakan dari kita Bapak Ibu, kita akui atau tidak, masih banyak yang di nomor 1 dan nomor 2. Bapak Ibu, dalam program ini yang dianjurkan tentu saja adalah yang nomor 5, yaitu posisi sebagai manajer. Diharapkan dari situ anak-anak bisa menemukan sendiri solusi untuk masalahnya. Motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik, bukan karena hukuman, bukan karena tekanan, bukan karena takut dengan guru. Tetapi kalau manajer, posisi manajer, anak akan tahu dia salah, dia akan memperbaiki dirinya, mencari solusi agar permasalahan yang sama tidak muncul. Itu yang diharapkan dari program Guru Penggerak ini. Paling tidak Bapak Ibu, paling tidak nomor berapa? Ada nggak yang posisi nomor 3? Ini cukup banyak juga. Nomor 3 itu boleh, tetapi ada resikonya. Leres nggih Bu nggih? Nomor 3 itu bagus, tapi ada resikonya. Resikonya apa? Lama-lama anak yang sering melakukan kesalahan, dia akan terus mengulangi kesalahannya karena merasa punya bolong. Contoh, masuk gerbang. Misalkan gurunya bilang gini, kali ini tidak apa-apa. Misalnya dia nggak pakai seragam, ini nggak apa-apa, masuk Mesti dia pikirnya gini, wah aku kemarin sama Bu ini diperbolehkan masuk. Berarti besok saya melakukan kesalahan lagi, saya akan mencari orang yang sama. Loh ternyata boleh lagi, maka perilaku itu akan terus
berulang. Itu kelemahan dari posisi teman. Meskipun ya lumayan lah, tapi itu tidak dianjurkan. Posisi kontrol sebagai seorang teman. Mata nggih. Jadi bagus, pendekatannya bagus, tetapi apa? Orangnya itu atau anaknya akan cenderung untuk mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu, saya berikan contoh posisi kontrol. Ini tidak semuanya ya, nanti kalau semuanya terlalu banyak. Saya yang berikan contoh yang posisi manajer. Ini juga video lagi. Semoga tidak ada kendala di jaringan. Jadi kan perhatikan dialognya kalau posisi manajer itu seperti apa. Karena itu yang kita harapkan. Ini ya, dialognya perhatikan. Kira-kira akan kamu mulai kapan agar tidak terulang lagi? Minta bantuan orang tua untuk mengingatkan, minta bantuan kakak untuk mengingatkan. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah tidak pakai seragam? Minta bantuan orang tua, mencuci lebih awal, kemudian kakak, dan dia mengatakan memasang pengingat di HP-nya. Jadi dia sendiri sudah tahu solusinya untuk masalahnya. Sebenarnya anak-anak kita kan sudah bisa diajak ngomong seperti itu ya, tidak harus tidak harus diduding, dihukum dan sebagainya. Kita ajak ngomong dari hati ke hati, dia sudah tahu sendiri masalahnya. Saya akan mencuci lebih awal. Saya akan meminta bantuan ibu untuk mengingatkan, meminta bantuan kakak untuk mengingatkan, memasang pengingat di HP-nya. Hari ini Senin seragamnya ini. Kalau di HP saya, ceklok semacam itu. Ya, itu adalah upaya saya agar tidak lupa terhadap apa yang menjadi tanggung jawab saya. Nonton ya, itu solusinya. Jadi Bapak Ibu, dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka anak itu diharapkan menjadi pribadi yang lebih kuat. Terus gak tergantung kepada siapa-siapa lagi artinya. Jadi di hadapan ke depan itu perilaku salah seragam itu tidak akan muncul. Dia akan meminta bantuan kepada orang tuanya, minta bantuan kepada kakaknya dalam hal ini untuk mengingatkan, bukan dalam rangka yang lain, untuk mengingatkan bahwa seragamnya untuk hari Senin ini, Selasa ini, itu biar nanti kedepannya tidak terulang. Nonton. Terus berikutnya Bapak Ibu, sedikit maling ya, nah bentar nih. Nah, teknisnya gini, sebenarnya hampir sama dengan video tadi, yaitu bagaimana kita memecahkan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Mungkin cukup asing istilahnya, tapi kalau kita gali lebih lanjut, kita kepo lebih lanjut, ternyata biasa. Ternyata biasa. Kita lihat ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya gini, kata-katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan pernah bilang gitu enggak ke anak-anak. Jadi misalkan ngomong gini, gak sampeyan tok lek sing aku biyen yo tahu.
Nah, dengan semacam itu Bapak Ibu, dialog semacam itu, maka anak-anak itu langsung dapat konco, oh, ternyata gak aku tok. Misalnya, kalau anak misalkan sedang muarah, sedang habis gelut, kemudian jenengan tanya, kira-kira ngaku apa enggak? Ngomong apa enggak? Enggak ngomong. Dia akan diam 10.000 bahasa, tidak hanya 1.000. Tapi kalau sudah jenengan stabilkan, istilah Jawanya ditenangkan dulu, ya, menstabilkan identitas bahwa kamu adalah seorang anak yang baik, misalkan semacam itu, distabilkan identitasnya biar tidak lupa, maka dia akan kita ambil hatinya. Jadi ditenangkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan semacam itu. Sing tahu ngelakoni semacam itu gak cuma sampeyan tok. Loh, berarti apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita juga sudah pernah melakukan ini. Laras nggih? Jadi tidak hanya ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Cuma namanya mungkin kita baru tahu segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakannya salah. Contohnya gini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah tadi, seperti tadi, ya. Jadi kita mencoba ngerogoh hati ini, bukan ambil rempel, tapi cuma ngerogoh tok. Jadi kita ambil hatinya anak. Kalau sudah kita ambil hatinya, yes gak apa-apa, sampean mesti duwe alasan nglakoni. Kalau sudah kita gitu kan biasa anak-anak langsung gini. Tes. Nah, nangis. Kalau sudah nangis, sembarang diceritakan. Bahkan yang kadang-kadang tidak seharusnya diceritakan. Terus gitu. Kadang-kadang orang kadang sudah curhat dengan nangis pun kabeh metu. Nah itu yang validasi tindakan yang salah. Wis gak apa-apa. Mesti sampean, kalau orang Jawa ya, mesti sampean duwe alasan nglakoni. Wis gak apa-apa, kabeh wong tau nglakoni sing salah. Kabeh wong tau nglakoni salah. Terus kemudian berikutnya langkahnya adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati Bapak Ibu. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan diri. Yang nilai yang sudah ditanamkan ke dalam dirinya. Kita tanyakan, sakjane sebenarnya di kelasmu itu, misalkan kebersihan kelas ya, keyakinan kelasmu terkait kebersihan bagaimana? Bapak, misalkan biasanya kami harus membuang sampah lu. Ngerti toh sampean? Berarti kan dia sudah tahu sebenarnya. Seperti tadi, solusi untuk seragamnya dia sebenarnya sudah tahu. Ngaten. Itu disebut segitiga restitusi. Pertanyaan ini pun ngeten Bapak Ibu. Pertanyaan saya nih, mengapa bentuknya segitiga? Mungkin ada yang tahu, misalnya memberikan berbalik pada saya. Mengapa bentuknya segitiga? Mungkin yang ujung, Bapak, monggo. Mengapa bentuknya kok segitiga, kok tidak tahap 1, tahap 2, tahap 3? Mengapa kok berupa segitiga? Monggo. Mungkin ada umpan balik pada saya. Pintar. Karena saling berkaitan. Kalau yang namanya segitiga, berarti bisa enggak saya mulai dari posisi nomor 2? Bisa. Jadi misalkan kasusnya gini, jenengan ada anak gelut, tapi jenengan datang itu agak terlambat, bocah wis anteng. Masa jenengan tanya distabilkan dulu? Kan tidak mungkin, wong dia sudah tenang. Jadi langsung ke tahap 2 atau bahkan langsung tahap 3. Makanya tidak berupa tahapan 1, 2, 3, tetapi berupa segitiga restitusi. Artinya jenengan bisa memulai itu dari posisi manapun. Tidak harus urut seperti tadi. Saya tadi bilang gini, wis gak apa-apa, sampean mesti duwe alasan. Tak balik 2 dulu, baru saya nomor 1. Kabeh wong tahu ngelakoni yang salah. Loh, kan berarti saya balik 2, 1. Ngoten nggih. Jadi tidak harus 1, 2, 3, 1, 2, tidak demikian. Untuk detailnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ini ada beberapa kata-kata yang bisa jenengan gunakan, tapi saya tidak semuanya. Mungkin yang saya beri warna kuning yang jenengan cukup familiar. Berbuat sesuatu biasa, Bapak Ibu tidak tertarik siapa sing salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu nggih. Mungkin bisa diinformasikan waktunya, Mas?
Udah. Oke, ya. Berikutnya sedikit lagi Bapak Ibu. Kemudian ini validasi tindakan yang salah juga demikian. Jadi misalkan kamu pasti punya alasan. Ini yang kata-katanya cukup familiar. Mungkin yang putih panjenengan tidak cukup familiar. Makanya saya beri warna kuning yang bisa saya sarankan kepada jenengan untuk digunakan. Ini menanyakan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Ya, apa keyakinan kelas kita? Tadi saya tanyakan mengapa bentuknya segitiga. Nonton ya? Karena kita bisa memulai itu dari posisi manapun, tidak harus 1, 2, 3, tapi bisa 3, 2, 1, 2, 3, 1 dan seterusnya. Tergantung apa? Kasus yang kita hadapi. Nonton ya? Yang jelas dari situ anak-anak itu akan sendiri menyelesaikan sendiri masalahnya. Ini videonya cukup panjang. Nanti kalau saya putar jenengan bisa cukup capek nonton. Tapi ada linknya yang bisa dibagi kepada jenengan semuanya. Bisa melihat suara saya dan video saya di sini. Kalau nggak ketemu dicari di YouTube juga ada. Apa isinya? Isinya hampir sama dengan kesalahan seragam tadi. Tapi di sini waktu itu saya ambil contoh kasus anaknya melarikan diri dari sekolah. Dari lantai 2 dia melompat. Kasusnya seperti itu dulu. Tapi ada dua video yang jadikan satu. Ini cukup panjang, makanya saya tidak menanyakan kepada jenengan semuanya. Yang jelas jenengan bisa mengaksesnya di itu nanti di linknya yang sudah saya bagikan, yang nanti saya bagikan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini dari saya, yaitu upaya untuk mencapai budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Pertanyaannya gini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini saya Bapak Ibu, bunyi peraturannya bagaimana? Kalau kita berlalu lintas, mungkin yang pembalap ada nih pembalap, ya, yang masa muda pembalap ya, monggo Bapak. Kira-kira bagaimana bunyi peraturan tentang penggunaan helm? Semua orang Nah, jadi peraturannya pasti berbunyi demikian. Semua pengendara kendaraan bermotor, roda 2 wajib memakai helm pengaman. Tapi itu adalah peraturan. Pertanyaannya, mengapa keyakinan, mengapa bukan peraturan? Yang saya Bapak Ibu saya tanya, jenengan itu nek pakai helm karena betul sudah didahului ya. Karena kesadaran atau karena wedi ditilang atau karena takut itu jadi ya, takut ditilang sama Pak Polisi. Kebanyakan karena ditilang. Itu berarti kayak dalam diri jenengan masih berupa peraturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan, ya itu gini. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, kalau keyakinan bagaimana Bapak Ibu? Kalau keyakinan berarti gini. Meskipun tidak ada polisi, Bapak polisi, ya, saya harus tetap menggunakan helm karena itu untuk keselamatan diri saya sendiri. Itu namanya keyakinan. Jadi kalau gitu, ada atau tidaknya polisi, kita tetap menggunakan helm. Laras betul? Kalau di sekolah bagaimana? Kalau ada kepala sekolah, kok semuanya ketawain? Kalau ada kepala sekolah, nah, kalau tidak ada kepala sekolah, nah, gitu ya. Berarti selama ini kita itu takut kepada aturan, belum masuk sebagai keyakinan dalam diri kita. Ngerti nggih? Belum masuk sebagai keyakinan dalam diri kita. Kalau sudah menjadi keyakinan kita sebagai pribadi, keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, maka ada atau tidak adanya kepala sekolah tidak menjadi masalah.
Jam 7 masuk, ngajar ya masuk. Waktu istirahat, keluar ya keluar, masuk, keluar. Tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kepala sekolah. Karena apa? Itu sudah menjadi keyakinan dalam diri kita. Makanya di situ pertanyaannya begitu. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena peraturan itu apa? Kalau tidak ada yang tukang memberikan hukuman, maka tidak akan dilakukan. Tapi kalau keyakinan, meskipun tidak ada yang memantau, tetap akan kita lakukan. Jadi ada yang tahu bedanya, pasti sudah tahu jenengan. Ada yang tahu contohnya, tadi sudah semuanya tertawa, berarti sudah tahu, ya, bahwa yang harus kita lakukan, kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pembentukan keyakinan kelas. Monggo nanti setelah ini semuanya bisa membentuk keyakinan kelas, ya. Jadi biar nanti kedepannya jenengan sudah hadir atau belum, misalkan anak-anak langsung menyapu tanpa diperintah, tanpa diberikan sanksi, mereka sudah berjalan sendiri. Itu namanya sudah masuk menjadi keyakinan dirinya, keyakinan kelas. Ngerti nggih? Nah, ini formalnya Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh sedikit yang terakhir. Bagaimana proses pembentukannya? Kalau formalnya seperti ini, berupa pernyataan universal, lebih abstrak, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Semua warga sekolah pada saat membentuk harus terlibat. Maklum ya. Jadi kalau keyakinan sekolah ya berarti semuanya harus terlibat. Kalau keyakinan kelas, semuanya anggota warga kelas harus terlibat. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Nah, misalkan yang mudah menjaga kebersihan kelas, atau ini memanggil teman, jadi tidak pakai kata-kata negatif, memanggil teman dengan nama yang baik, seperti tadi, memanggil teman dengan nama yang baik, tidak boleh memanggil dengan nama bapaknya. Itu harus menjadi keyakinan kelas kita, Bapak Ibu, sekolah kita. Kebersihan, baik terkait kebersihan, terkait sarana prasarana, terkait dengan orang tua dan sebagainya. Jenengan harus bisa membuat keyakinan kelas sehingga itu akan menjadi nilai yang tertanam kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Di sekolah akan terjadi sebuah budaya positif yang nanti akan mempercepat terjadinya transformasi pendidikan. Kalau budaya positif sudah terbentuk di sekolah kita, maka upaya pemerintah untuk transformasi pendidikan akan lebih cepat terwujud. Profil pelajar Pancasila yang menjadi goal dari semua yang kita lakukan di sekolah akan segera tercapai. Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih dari saya, dan kami berharap panjenengan semuanya bisa bergabung dengan kami di program Guru Penggerak. Kalau mungkin sekarang di angkatan 9 sudah tinggal menunggu pengumuman, panjenengan bisa bergabung di program Guru Penggerak angkatan berikutnya. Mengapa demikian? Karena banyak sekali program-program atau banyak sekali ilmu-ilmu yang baru, terobosan-terobosan baru yang nanti diharapkan akan mempercepat terjadinya transformasi pendidikan. Jangan sampai seperti tadi, kalau tidak ada kepala sekolah, kita nyantai. Itu yang menyebabkan sekolah kita tidak cepat maju. Gitu Bapak Ibu, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada umpan balik, cukup ya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Insya Allah, dan bukan insya Allah lagi, dan yang pasti apa yang dihaturkan beliau sangat mengena, terutama kepada pembawa acara. Insya Allah bisa kita aplikasikan di sekolah kita SMP Negeri 9. Amin. Amin. Oke, acara selanjutnya doa.
Ada selanjutnya ada yaitu doa. Mungkin sebelum doa ada umpan balik atau tidak niki? Ribun. Ada yang satu atau dua atau tiga, monggo dari Bapak Ibu guru, karena ini sangat mengena terhadap problem yang ada di sekolah kita. Monggo. Iya, satu monggo. Monggo, Pak Haji. Mohon izin bertanya. Tadi ada beberapa solusi tadi, bahwa anak-anak didik kita juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Apakah bisa disamakan dengan penyelesaian dengan tadi namanya apa itu? Restitusi. Dengan restitusi itu. Apakah bisa dengan cara yang lain, semisal tadi dengan hukuman atau peraturan tadi, ataukah semuanya bisa dipukul rata dengan restitusi? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab. Memang untuk alternatif penyelesaian masalah yang paling dianjurkan di program ini adalah dengan restitusi. Kalau misalkan dengan yang lain bisa, tetapi seperti tadi yang disampaikan, konsekuensi ada efek sampingnya. Nanti nih, apalagi hukuman, pasti ada efek sampingnya, minimal dendam kepada bapak atau ibu guru. Tetapi dengan restitusi, maka anak itu akan diajari untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Kalau dia masalahnya sudah tahu, solusinya sudah tahu, dia mau dendam kepada siapa? Kan tidak ada. Jadi artinya dengan mengadakan atau melalui segitiga restitusi, maka itu akan betul-betul menumbuhkan kesadaran dari diri anak. Artinya dia tidak akan tidak banyak melibatkan orang lain. Sebenarnya dia sudah tahu kok sebenarnya ini baik, ini tidak baik, itu mereka sudah tahu. Dan begitu dia tahu solusinya, maka permasalahan tersebut bisa dikatakan selesai. Bagaimana dengan latar belakang anak yang berbeda-beda? Nah, justru dengan itu. Kan kalau anaknya mungkin pemarah, anaknya pemarah. Maka kalau bapak ibu gurunya memberikan solusinya berupa hukuman, maka justru akan memperkeruh suasana. Tapi kalau dengan restitusi, maka itu tidak akan terjadi. Kurang lebih demikian. Cukup nggih. Lanjutkan lagi, mungkin ada umpan balik atau bisa disampaikan lewat WA atau chat pribadi, ngoten nggih Pak nggih. Oke, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara kita tutup, iki sing bernyanyi boleh kula napa sinten? Oh kula. Ngapunten menawi klentu nggih. Sedikit banyak dari kami bisa menyimpulkan bahwasannya untuk membentuk keyakinan dan juga kebiasaan yang maksimal yang terpaku pada peserta didik, kami dapat menyimpulkan bahwasannya peserta didik tersebut harus dikawal secara maksimal untuk meraih predikat berakhlakul karimah, dan semuanya itu bisa berjalan asalkan ada istilah konsistensi atau keistiqomahan. Bahasa Jawa ini ada istilah ajek, ngoten. Ajek ojo juweh-juweh, ngoten. Atore Pak Ibrahim aja seperti ojo juweh-juweh, tetap dikawal anak-anak untuk meraih predikat akhlakul karimah. Dan semuanya itu untuk mencapai akhlakul karimah tidak bisa terlepas tanpa kerjasama dari pihak-pihak sekolah yang ada. Dari semua ini harus bekerjasama, harus bergotong royong. Ngoten Gusti menawi. Mangga kuwatah menawi terlepati. Oke, Bapak Ibu tamu undangan, marilah kita akhiri acara sosialisasi pada sore hari ini, siang atau sore ini, sore setengah siang atau siang setengah sore, dengan bacaan wal asri satu kali. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan secara maksimal. Mari kita membaca wal asri bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian dari kami.
selaku muazzul auqah. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.